Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajal mu'minin minadh dhulumati ilan nur wa wa'ada liman ata'ahu bil jannati wal hur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'matillah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada kesempatan ini kita akan menunaikan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini termasuk salah satu amalan mengamalkan daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi yang membacakan, yang mengajarkan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyimak pun kita niatkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk khairun nas, sebaik-baik daripada manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap helaan nafas, duduk kita, tawajuh kita pada pagi hari ini menjadikan satu nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala 30 juz yang sudah disampaikan kepada umat dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun fil Makkah wal Madinah, baik di Makkah maupun di Madinah. Dengan Allah SWT, kita akan melanjutkan tafsirul Quran yang dulu pernah kita kaji, ya, yaitu dulu kalau tidak salah mengenai kisah bagaimana Bani Israel, yaitu kaum Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke negeri Syam, yang mana di sana ada manusia-manusia yang disebut dengan Jabbarin, yaitu orang-orang yang melampaui batas, dan mereka ini adalah Kan'aniyun, orang-orang keturunan Kan'an. Maka pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke ayat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 27 dan 28 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim. Ada? Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Naba'a bnai Adam bil haqq. Nah, kita ulangi lagi. Watlu alaihim
abnai Adam bil haqq. Watslu, jadi huruf ta apabila dia sukun maka dia ada hams, ya ada suara yang pecah. Wat, nah, wat, udah begitu. Watlu alaihim naba abnai ab, nah ada qalqalah sugro, gitu ya. Alaihim naba abnai ab, nah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Nada yang kedua. Il qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Minal akhir, minal akhir boleh. Qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, itu nada yang kedua. Jadi kan nanti kalau kita membaca Al-Quran, ya tinggal samakan nadanya dengan yang tadi, yang pertama dan yang kedua. Jadi semuanya akan seperti itu. Nah dari situ berangkatnya. Qarraba min. Qarraba qur. Nah ketika qur itu mulut ke atas. Ya, jadi ketika dhammah atau dalam kondisi mulut kita ini agak naik ke atas, yang diperbolehkan hanya ketika dhammah saja. Ya, mulut kita naik ke atas hanya diperbolehkan ketika dhammah saja. Selain dhammah temenang manyun. Ya. Qarraba qur. Nah, qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, mantap. Itu boleh akhar, boleh akhir. Qala la aqtulannak. Coba. Qala la aqtulannak. Qala la aqtulannak. Aqtulannak. Qala la, jangan panjang la-nya. La aq langsung. Qala la aqtulannak. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu minal muttaqin.
muttaqin. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran membaca Al-Qur'an. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam. Lihat terjemahnya. Lihat tafsirnya. Watlu dan bacakanlah. Maksud di sini ya Muhammadu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khitabnya atau tujuannya Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watlu dan bacakanlah oleh engkau wahai Muhammad alaihim kepada mereka. Maksudnya ala qaumika, terhadap kaummu. Naba abnai Adam, terhadap berita kedua anak Adam. Terhadap berita kedua anak Adam. Watlu alaihim, bacakanlah oleh engkau kepada mereka naba abnai Adam, tentang berita kedua anak Adam. Abnai itu dua. Kalau ibnun satu, ibnai ini dua anak. Kalau ibnun satu anak, ibnai dua anak laki-laki. Asalnya ibnai ini, tapi karena idofat bersatu antara ibnai dan Adam, maka nunnya dibuang. Gitu. Jadi ibnai Adam. Yang dimaksud dua anak Nabi Adam adalah tafsirnya adalah Habil wa Qabil. Ya, yang fenomenal itu kan, yaitu Habil dan Qabil. Ya. Katakanlah engkau Muhammad kepada mereka tentang berita dua anak laki-laki Adam, bil haqqi, dengan kebenaran. Katakanlah dengan kebenaran. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berita Nabi Adam berserta anak-anaknya yang disampaikan kepada Nabi itu adalah perkara yang hak. Sedangkan itu kejadiannya adalah beribu-ribu tahun yang lalu. Ya. Wallahu alam, ya, tepatnya berapa tahun, ya, maka Allah Ta'ala sampaikan beritanya itu manusia pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idh qarraba qurbanan, ketika. Lama-lama kalau ngaji tafsir, kalau belajar terjemah begini, lama-lama bapak-bapak jadi bisa bahasa Arab nanti. Karena setiap id pasti ketika. Gitu. Id ketika. Qarraba, melakukan taqarrub. Qarraba, melakukan taqarrub. Mereka berdua kurbanan terhadap satu cara taqarrub. Atau dikatakan kurbanan itu adalah melakukan sebuah pengorbanan. Kurban. Kurban kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Wa huwa kabsun li Habil wa zar'un li Qabil. Yang dimaksud dengan pengorbanan di situ adalah kabsun, yaitu seekor domba, li Habili, ya, milik Habil, wa zar'un, dan tumbuh-tumbuhan li Qabili, untuk Qabil. Jadi ketika itu Habil dan Qabil, ya, melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil dengan mengorbankan seekor domba, dia kurban dengan domba. Kemudian Qabil itu dengan satu lembah daripada pepohonan, yaitu tanam-tanaman yang dia tanam. Idh qarraba, ketika mereka berdua melakukan pengorbanan atau taqarrub kepada Allah dengan melakukan kurban. Fatukubbila min ahadihima, fatukubbila, maka diterima, min ahadihima, dari salah satu dari mereka berdua. Jadi kedua-duanya tidak diterima, yang diterima hanya salah satu. Fatukubbila, maka diterima pengorbanan tersebut, min ahadihima, min dari ahad itu satu, min ahadihima, dari satu dari keduanya, dari yang berdua itu. Wahwa, siapa yang diterima pengorbanan siapa? Wahwa Habil, yaitu pengorbanannya Habil. Bi an nazalat narun minas sama, dengan cara turun api minas sama, dari langit. Fa akalat kurbanahu, kemudian melahap pengorbanan beliau.
Ya. Jadi zaman dulu, zaman Nabi Adam, kemudian zaman-zaman sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ada sesuatu pengorbanan manusia yang diterima oleh Allah, caranya Allah menerima pengorbanan tersebut, persembahan tersebut adalah dengan menurunkan api dari langit, kemudian api itu akan membakar dan membawa pengorbanan tersebut. Itu caranya umat terdahulu ketika amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang api. Gitu. Dari Nabi Ibrahim sampai sekarang itu tidak seperti itu. Dari Nabi Ibrahim ke belakang, zaman-zaman dahulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman nabi-nabi terdahulu, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, itu apabila Allah menerima satu pengorbanan, satu bentuk ibadah yang berhubungan dengan hewan, berhubungan dengan makanan, itu akan datang api dari langit melahap atau membakar pengorbanan tersebut, seolah-olah dibawa ke atas langit. Begitu caranya. Jadi langsung terlihat dengan kasat mata diterima atau tidaknya itu. Nah, maka ketika itu datang api dari langit memakan daripada dombanya Habil. Nah, dombanya Habil. Karena memang Habil ini dia melakukan pengorbanan domba itu semata-mata karena Allah. Ya, bukan karena menginginkan iklima. Ya, karena ketika itu anaknya Nabi Adam alaihissalam yang pertama itu kembar-kembar dua, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Qabil kembarannya, ya, Qabil kembarannya itu adalah dengan Labuda, sedangkan Habil dengan Iklima. Dalam riwayat yang lain, yang perempuannya ketukar. Pokoknya yang paling sahih adalah kedua-duanya itu kembar laki-laki perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anaknya yaitu Qabil dan Habil, tapi tidak dengan saudara kembarnya, harus disilang. Ya, jadi Habil menikahnya dengan kembarannya Qabil. Qabil menikahnya dengan perempuan kembarannya Habil. Nah, maka Habil harus menikah dengan Iklima. Qabil menikah dengan Labuda. Dalam satu riwayat yang paling cantik itu Labuda. Dalam riwayat yang lain yang cantik itu maksudnya adalah Iklima. Nah, pokoknya salah satunya lah. Salah satunya itu memang ada yang cuantik, ya, pakai u. Nah, bukan cuanki, ya. Cuantik. Wah, itu saking luar biasanya itu. Masya Allah. Kita nggak kebayang. Soalnya Nabi Adam itu kalau dilihat dari postur tubuh, kalau kita baca riwayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu antara tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dada, kepala itu dari tanah yang berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di situ disampaikan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan itu Allah mengambil bagian-bagian tanah dari penjuru dunia ini. Ada yang dari ujung barat, ada yang dari ujung timur, disatukan sehingga ada yang warna kemerah-merahan, ada yang warna putih-putih, ada hitam-hitamnya dikit gitu. Jadi campurannya banyak, semua tertuang di dalam jasadnya Nabi Adam. Jadi putih nggak putih banget, merah nggak kemerah-merahan banget gitu, hitam. Jadi enakeun lah gitu. Yang terbaik badan Nabi Adam itu, sehingga kita tidak bisa bayangkan bagaimana keturunannya, cantiknya tuh seperti apa, bukan main. Itu masih asli, masih original gitu, asli original tanah. Original tanah. Ini ajib, masya Allah. Gitu. Kalau kita kan kalau lihat perempuan-perempuan Spanyol gitu kan, yang matanya biru, waduh, masya Allah. Kulitnya putih, ya, kemudian rambutnya luar biasa seperti itu. Jangan dibayangkan, ya, karena takut jadi fitnah. Gitu. Yang jelas kecantikannya luar biasa. Ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka Qabil itu sedikit protes. Ya, Qabil sedikit protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bapaknya, karena dia menginginkan dinikahkan dengan kembarannya yang cantik, aduhai itu. Nah, sedangkan Habil dia hanya menerima saja, saya terserah Allah saja.
Apa saja perintah Allah saya laksanakan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala karena anak-anaknya ini tidak akur dan salah satunya protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam, ya Allah bagaimana ini anak saya protes seperti ini? Ya, kata Allah, ya sudah perintahkan mereka untuk melakukan kurban. Siapa yang diterima kurbannya, yang bersih hatinya, maka dia akan menikahi Iklimah, yang tercantik itu. Maka kedua-duanya kurban. Habil dengan mengorbankan domba, Qabil dengan mengorbankan tanaman yang ia tanam. Satu lembah banyak sekali itu, buah-buahan segala macam ada. Maka akhirnya setelah mereka berkurban, maka id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima. Kata Allah, yang diterima itu hanya dari salah satu keduanya. Allah telah perintahkan Nabi untuk membeberkan kisah ini kepada umat, kepada kita semua, kepada para sahabat yang ada ketika itu. Walam yutaqabbal minal akhar, walam yutaqabbal, ya, dan tidak diterima minal akhar, dari yang lainnya. Yang lainnya di situ adalah yang dimaksud Qabil. Sedangkan fatuqubila min ahadihima, dan diterima dari salah satu dari keduanya, maksudnya Habil. Nah, jadi kalau bapak-bapak nanti kalau sudah ngaji tafsir, ketika baca pas giliran ke ayat ini, oh ini Qabil maksudnya nih, oh ini Habil maksudnya nih, jadi tahu gitu. Itulah hikmahnya kajian tafsir gitu. Dari dulu kita megang Quran, baca panjang, nggak tahu dalamnya kayak apa. Masya Allah, itulah keadaan. Wahwa Qabil, wahwa Qabil fagodiba, maka dia marah, wa admarul hasada, dan dia menyembunyikan rasa hasudnya pinapsihi, di hatinya, ya, hasud itu. Sampai kapan dia menanam rasa hasudnya itu? Ila an hajja Adamu, yaitu sampai datang waktunya Nabi Adam untuk ibadah haji. Itu. Jadi dulu pun Nabi Adam alaihissalam itu ibadah haji. Makanya ibadah haji itu adalah bukan amalan umat Rasulullah SAW saja, tapi seluruh nabi-nabi, bahkan Nabi Adam alaihissalam itu diperintahkan haji oleh Allah. Emangnya sudah ada Ka'bah? Oh, Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah yang pertama bukan buatan manusia. Ya, Ka'bah yang pertama itu bukan buatan manusia, malaikat yang membangunnya. Ya. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama, ya, alladzi wudi'a fil ard, yang mana Allah letakkan di atas buka bumi ini, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bakkah. Yang ada di Bakkah itu artinya Makkah. Kalau Allah mengatakannya Bakkah dengan ba. Kalau kita nyebutnya Makkah. Nah, ya. Kalau Allah dalam Al-Qur'an Bakkah dengan ba. Kita nyebutnya Makkah. Itu rumah yang pertama. Jadi kalau kita lihat sejarah dunia ini, dulu adalah air, tergenang air, tidak ada daratan. Awal-awalnya begitu. Setelah semuanya air, maka daratan yang muncul pertama kali ke atas permukaan adalah Ka'bah itu, daerah Ka'bah. Kemudian setelah muncul daratan pertama itu, ya, maka disitulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah di Ka'bah itu. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum punya anak, beliau telah terpisah dari Siti Hawa. Nabi Adam diturunkannya di mana? Siapa yang tahu? Wah, ya, bukan di India, Pak, di Sri Lanka. Nah, di mana? Di Sri Lanka, yaitu di daerah Hindustan. Ya, dulu sebelum dijajah oleh Inggris, India itu jazirah Hindustan. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu satu jazirah namanya Hindustan. Gitu. Makanya yang dalam hadis dikatakan Hindi, India, maksudnya semua negara itu. Dan tepatnya itu, ya, kalau kita lihat sekarang situsnya itu ada di Sri Lanka. Kalau Bapak yang pernah ke Sri Lanka, itu ada di satu gunung namanya Babu Adam. Di situ telapak kakinya masih ada, diabadikan sampai sekarang. Ya. Insya Allah ke sana. Siap? Ya, siapkan ongkosnya.
paspor segala macam. Nanti beres pandemi kita sama-sama. Ya, di sana masih ada Pak diabadikan telapak kaki Nabi Adam. Sampai nama gunungnya pun Babu Adam. Bab itu pintu Nabi Adam. Jalannya ke sana. Maka selama 1 tahun, 10 tahun Nabi Adam alaihissalam dia pergi ya, mencari-cari istrinya gitu. Maka akhirnya berjumpalah dengan istrinya setelah 40 tahun kemudian. Itu di mana? Di siapa yang tahu? Padang Arafah. Itu Padang Arafah. Ya, di Padang Arafah. Arafah itu artinya araf, mengetahui. Ta'aruf, perkenalan yang kedua. Padahal dulu sudah kenal di surga kan. Kenalan lagi di dunia. Di Padang Arafah ketemu tuh. Masya Allah. Sedangkan Siti Hawa sendiri diturunkan di Mina. Ya, maka bertemu di Padang Arafah. Gitu. Katanya di Jabal Rahmah. Gitu katanya. Tapi itu Allah alam ya, yang jelas di Padang Arafah. Jadi Qabil ini dia menyimpan hasud di dalam hatinya. Qala la aqtulannak. Qala berkata Qabil lahu kepada Habil. Kata Qabil kepada Habil, la aqtulannak. Pasti aku akan membunuhmu. Kata Qabil kepada Habil, ngancam. Gitu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala maka telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama hanyalah yataqabbal akan menerima siapa Allah minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Allah telah memberitahukan bahwa yang diterima itu orang yang bertakwa. Ya, kalau Qabil niat dia kurban dengan panen yang dari tanaman dia, itu niatnya adalah untuk mendapatkan wanita, sedangkan Habil dia berkurban dengan kurbannya itu dengan seekor domba, dia adalah semata-mata karena Allah. Maka akhirnya dia diterima. Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertaniannya Qabil tidak datang api. Datang api itu hanya kepada dombanya Habil. Itu. Allahu Akbar. La in basatta ilayya yadaka layat litaqatulani ma ana bibasiti yadi. Nah, kata Habil menjawab, kata Qabil, la aqtulanak, aku akan membunuh kamu. Jawaban Habil, la in basatta. Ya, ada la in basatta, apabila kamu memanjangkan ilayya kepadaku yadaka terhadap tanganmu litaktulani supaya engkau membunuhku ma ana bibasiti yadi, aku tidak akan memanjangkan tanganku ilaika kepadamu liaktulaka supaya aku membunuhmu. Ya. Kata Habil, bang, seandainya abang memanjangkan tangan abang untuk membunuh saya, untuk mencekik saya, gitu. Kata Habil, gitu. Ma ana bibasati yadi, aku tidak akan membalas abang. Saya tidak akan menggerakkan tangan saya untuk membalas abang, untuk membunuh abang. Hodo, subhanallah, itu kata Habil. Ente berniat membunuh, gua biarin, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Di sini jadi pembahasan ulama-ulama fikih. Apakah menyerah ketika orang lain berbuat dolim kepada kita itu termasuk bunuh diri atau tidak? Betul. Soalnya ini yang dilakukan Habil begitu. Saya tidak akan ngelawan. Sok mangga lah. Kalau mau bunuh saya mah, tapi saya nggak akan ngelawan. Apakah boleh seperti itu? Apakah kita harus melawan? Karena yang jadi masalah adalah badan kita ini amanah dari Allah yang harus dijaga. Apabila kita dibegal misalkan, ya di tengah perjalanan, ya silahkanlah saya menerima takdir Allah. Apakah itu termasuk baik atau tidak? Ya, ini yang dilakukan Habil kok begitu? Nah, gitu kan? Ini jadi pertentangan di kalangan ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli fikih. Betul tidak? Pengen tahu jawabannya? Kasih tahu nggak ya? Nah, jadi kan Allah SWT
Jadi ketika seseorang akan menyerang kita, ya akan mendolimi kita, kita tidak boleh, diharamkan di dalam agama Islam kita menyerah begitu saja. Termasuk bunuh diri itu sama dengan bawa bom datang ke tempat terbuka itu, kemudian ada orang-orang banyak di situ yang kumpul, dor, apakah itu jihad atau kekonyolan? Nah, gitu ya. Kayak begitu. Ketika dalam peperangan bersama musuh, maka kita harus melawan. Ya, kita harus melawan karena melindungi diri. Melindungi diri itu wajib. Di dalam puasa saja, ya, dalam puasa ada buka, ada sahur. Padahal seandainya Allah inginkan, kalau memang ingin memayahkan badan seseorang supaya syahwatnya turun, sudah. Puasanya aturannya gak perlu pakai buka, gak perlu pakai sahur, supaya benar-benar lemes, syahwatnya pun lemes. Tapi kan bukan itu tujuannya, ya. Walaupun puasa itu memang untuk menekan nafsu, menekan syahwat, seperti Nabi apabila kepada seorang pemuda, ya Rasulullah saya menginginkan zina, ya nafsu saya suka tinggi ya Rasul, alaika bisyam, kamu puasalah, sahur nabinya. Kata Nabi begitu, diarahkan untuk puasa. Kenapa? Karena memang puasa meredam syahwat. Leles apanya? Puasa aman. Nah, maka dengan Allah SWT kalau memang supaya lemas, wah sekalian saja, gak perlu pakai sahur buka. Oh tidak. Karena apabila tidak pakai buka dan sahur, hukumnya haram. Ya. Kalau tidak pakai sahur, itu sama dengan puasanya ahlul kitab. Makanya sahur itu adalah pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab, dengan orang-orang yang lain kafir. Kemudian apabila tidak pakai buka, itu akan terlalu memayahkan badan, ya, sehingga kalau terlalu membahayakan badan, itu akan masuk kepada kategori merusak badan. Kalau sudah merusak badan, itu sudah kategori haram, tidak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan timpangkan kedua tangan kamu kepada kebinasaan, kata Allah. Ya. Kalau begitu pasti, kalau paru-paru kita milik siapa? Paru-paru milik siapa? Paru-paru milik siapa, Pak? Yang kita atau punya Allah? Berarti harus dijaga sebaik-baiknya. Wios dihasupan, pakai asap boleh nggak? Jangan sorangan mapek baik. Kalau punya Allah jangan coba-coba. Gitu. Pak Ustadz, saya ngerokok itu niatnya muput corona, ya, supaya corona takut ke paru-paru saya. Ya, tenang naon lah niatnya gitu mah. Masya Allah gitu. Jadi kan Allah SWT, jadi menjaga diri dari kerusakan itu perintah Allah. Ini amanah. Malah diberikan kepada yang mau nyerang, silakan, saya nggak akan melawan. Nah, apakah perbuatan Habil itu diperkenankan dalam agama? Diperbolehkan. Karena Habil itu harus dibela, karena dia orang soleh. Makanya bagaimana syariat membela beliau? Bagaimana syariat Islam membela Habil? Nah, para ulama mengatakan bahwa perbuatan Habil itu dan fatwa fikih yang menyatakan haram kita menyerah begitu saja kepada orang yang akan mendolimi, itu apabila kepada orang lain yang bukan keluarga sendiri. Sementara Qabil dan Habil adalah bersaudara, kakak dan adik. Betul. Maka para alim ulama gitu, kebanyakan mereka jumhur ulama memperkenankan alias tidak mempersalahkan Habil, karena yang beliau hadapi bukan siapa-siapa, tapi adalah saudaranya sendiri. Maka apabila dia melakukan sebuah perlawanan, justru dia khawatirkan akan menimbulkan fitnah yang sangat besar, yaitu saudara dengan saudara saling bunuh. Dan dalil daripada Habil di sini, inni akhafullaha, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ya, Rabbal alamin, Rabb seluruh alam. Apa yang ditakutkan oleh Habil? Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmik. Coba di ayat selanjutnya. Ini sesungguhnya aku, kata Habil, urid, aku menginginkan antabu'a, ya, supaya kembali bi itsmi, dosa-dosaku, wa itsmika, dan dosamu, ya, patakuna min ashabinar, maka akan jadilah kamu min ashabinar, dari ahli-ahli neraka.
Ya, dari ahli neraka. Jadi seandainya Qabil membunuh Habil, ya, maka si pembunuh ini akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang dibunuhnya. Jadi orang yang dibunuhnya itu karena dia tidak bersalah, maka dosa-dosanya itu akan ditimpakan nanti di akhirat kepada orang yang membunuh, ya. Nah, nanti fatakuna min ashabinar, maka kamu akan jadi ahli neraka. Nah, di sini ada kerancuan dalam kalimat ini, karena kalimatnya uridu, aku menginginkan, kata Habil. Padahal yang dimaksud uridu di situ justru sebaliknya, la urid, aku tidak menginginkan. Maksudnya kata Habil itu begini, aku tidak menginginkan seandainya aku membunuh engkau, maka dosa saya nanti di akhirat dan aku akan menanggung dosa kamu juga nanti di akhirat. Maka saya akan termasuk orang ahli neraka. Gitu. Dan kalau engkau pun melakukan begitu, kamu membunuh saya, ya, maka dosa kamu sendiri dan dosa saya nanti di akhirat akan Allah timpakan, kamu yang nanggung, nanti kamu akan menjadi ahli neraka. Itu namanya adalah takhwif, menakut-nakuti. Nah, menakut-nakuti. Nah, di sini dibahas juga oleh ahli-ahli fikih, apakah menakut-nakuti orang dengan ancaman-ancaman seperti itu? Kan itu tidak boleh, namanya membuli. Nah, namanya membuli. Di sini karena memang Qabil sudah bertekad dan bermaksud ingin membunuh, maka menakut-nakuti orang yang akan mendolimi itu diperbolehkan dalam syariat Islam pun. Ya, Masya Allah. Jadi Habil ketika itu menakut-nakuti Qabil, gitu bang, seandainya abang membunuh saya, maka nanti abang akan menanggung dosa sendiri dan dosa saya pun akan ditimpakan kepada abang nanti di akhirat dan engkau akan termasuk ahli neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itu semua adalah jazaa'ul zalimin, balasan bagi orang-orang zalim. Allahu akbar. Wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, wa tawwa'at, ya, dan telah terhias lahu bagi itu Qabil, ya, menghiasi, tawwa'at menghiasi, telah menghiasi lahu bagi Qabil apa nafsuhu, nafsunya. Jadi nafsu Qabil ketika Habil berkata seperti itu, Qabil itu tidak sadar, malah nafsunya ini semakin menjadi-jadi, ya, semakin menghiasi dirinya. Qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Qatla akhihi, ya, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin, maka akhirnya faqatalahu, maka membunuh itu Qabil kepada Habil, fa asbaha, maka jadilah si Qabil tersebut minal khasirin, dari golongan orang-orang khasir. Orang-orang yang khasir itu apa? Rugi, orang-orang yang rugi. Dalam riwayat yang lain, orang yang menyesal. Ari geus dipaehan manya haneueuh tuh. Jadi memang kalau orang itu kalau sebelum berbuat, menggebu-gebu. Tapi akhirnya ketika sudah dilakukan satu dosa itu, kadang-kadang, ya, cek urang Sunda mah reuwas kareureunahkeun, nah eta. Nah, ya. Naon cek Indonesiana sok naon? Reuwas kareureunahkeun naon terjemahna? Gitu. Gitu. Li'annahu awwalu mayyitin ala wajhil ard. Dan Habil itu adalah mayit pertama yang ada di atas permukaan bumi min bani Adam, dari bani Adam. Allahu akbar. Itu kematian pertama apa yang ada di bumi ini, gitu. Fahamalahu ala dhahri, kemudian Qabil membawa Habil ala dhahri, di atas punggungnya. Ala dhahrihi, di atas punggungnya, dipanggul, Pak. Gus dipaehan, dipanggul, dipikul, dibawa pakai wadah. Kalau sekarang karung, ya. Jadi pakai wadah langsung dipanggul. Nah, di sini ada apa namanya komplit kisahnya. Tijirobin, yaitu di dalam karung. Qila, dikatakan oleh para ahli tafsir, arba'ina yauman, itu selama 40 hari. Dipikul itu selama 40 hari. Bayangkan 40 hari terus kumaha tuh kayak wah. Ya. Orang yang meninggal baru 3-4 hari saja udah berubah itu. Harumnya lumayan. Ya. Wakila, dan dikatakan oleh riwayat yang lain sanatan, 1 tahun.
Oh, apalagi kalau 1 tahun, wah terus panggul, terus dibawa-bawa. Ruwiya lamma qatala ibnu Adam akhahu, diriwayatkan ketika ibnu Adam yaitu Qabil membunuh saudaranya, gitunya. Rujipat biman alaiha sab'atu ayam, gitu. Rujipat maka terjadi gempa. Nah, terjadi gempa bimina alaiha sab'atu ayam, di lembah Mina selama arba'ina ayam, yaitu sab'atu ayam, selama 7 hari saminggu ta. Langsung bumi gonjang-ganjing Pak, sehingga tsunami lah di Aceh gitu. Wah, langsung gempa ketika awal pembunuhan. Bayangkan oleh bapak-bapak, sebelum Nabi Adam datang ke dunia, ya, sebelum melahirkan, sebelum Nabi Adam datang ke dunia, dunia itu sukun, tenang, rapi, tentram, nyaman. Ya, kenapa? Karena Allah sudah simpan gunung-gunung. Dulu gempa juga sebelum gunung Allah ciptakan. Ya, dalam kondisi gempa seperti itu, goncang, maka Allah tempatkan gunung. Makanya gunung dikatakan oleh para ulama sebagai samaratul ard, pakunya dunia, paku bumi itu gunung. Makanya kalau gunung sudah mulai meletus, nanti balik lagi, dunianya akan goncang lagi. Ya. Nah, maka bumi itu dalam keadaan tenang ketika sudah ada gunung segala macam, nyaman, tentram. Ketika terjadi pembunuhan pertama di muka bumi, maka disitulah bergoncang. Bergoncang itu adalah cara meresponnya bumi ini kepada perbuatan manusia. Jadi jangan menganggap bahwa bumi ini diam. Dia suka merespon perbuatan manusia. Itu dalam kacamata Islam, dan karena kita orang Islam, kita harus beranggapan seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai terjatuh kepada pula sipah, yaitu orang-orang kafir pula sipah, kelompok pula sipah yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Siapa orang-orang pula sipah ini? Yaitu orang-orang yang menyangka secara kasat mata dan secara langsung bahwa benar-benar alam ini bisa melakukan sesuatu bukan hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang filsafat. Contoh, kalau kita lagi pilek, lu lagi pilek Pak, oh lagi musim Pak. Jadi musim itu alam. Musim itu tidak bisa berbuat memberikan manfaat dan madorot. Itu kalau bahasanya hanya di mulut saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tembus ke hati dan mengatakan hati kita bahwa benar-benar alam itu bisa berbuat sesuatu tanpa izin Allah, nah itu kafir pula sipah namanya, kafir filsafat. Jadi alam bisa membentuk sesuatu. Nah, itu tidak boleh orang Islam melakukan berakidah seperti itu. Nah, maka yang diperbolehkan itu hanya sababiah saja alam, tapi yang menggerakkan alam itu ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang benar, akidah yang benar. Maka cara meresponnya alam dengan perbuatan Qabil membunuh Habil itu dengan terjadi gempa. Itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dibegitukan. Wa syaribatul ardu damal maktul kama tasrabul ma, dan bumi, ya, bumi ketika itu masih meminum darah orang yang dibunuh, kama tasrabul ma, sebagaimana meminum air, ya, seperti menyerap air. Kalau air jatuh ke tanah, nyerap enggak? Menyerap. Nah, darah dulu, darah manusia ketika mengalir di permukaan bumi dulu ketika zaman Nabi Adam alaihissalam itu suka menyerap juga, menyerap darah. Sama halnya air diserap oleh tanah, sama. Tapi sekarang bagaimana kalau kita menyembelih, nanti sebentar lagi nih kurban. Ya, kita bikin lobang. Bikin lobang untuk menampung darah sapi yang disembelih. Disembelih. Sudah bisa menyembelihnya? Ya. Nah, itu perlu kursus nanti. Insya Allah saya contohkan. Ya, tata cara menyembelih, mana urat mana, kemudian cara megangnya, cara megang goloknya. Ada golong yang 35 cm, ada yang 40 cm. Kalau 35 itu teknik tarikan. Kalau 40 cm teknik dorongan. Itu ada tekniknya. Gitu. Alhamdulillah saya dari tahun berapa ya? Dari tahun 2000 sampai sekarang masih mempraktekkan. Dan goloknya golok khusus Pak, 2,5 juta. Nah, boleh tuh satu RW punya satu. Satu RW punya satu golok. Jadi siapa aja yang butuh nanti tinggal dengan golok itu. Itu goloknya dari baja Prancis D2. Itu kalau kita pakai menyembelih sampai 40 nggak perlu ditajamin lagi. 40 ekor.
terus aja, wah tajam terus tuh. Mantap. Nah, ketika darah itu mengalir ke tanah, apakah diserap oleh tanah atau tidak darahnya? Tidak diserap, ngagibleg gue. Ya, kalau orang tua dulu mau dipakai baskom. Oh, marus, mantap. Kerjaan apal agama mah gitu dah. Ya, baheula mah jahiliyah. Gitu. Di kampung-kampung mau didagangin itu. Didagangin, dibikin marus, ya direbus sampai ke hitam-hitaman, nanti dipotong-potong, pakai bawang merah, ada bawang daun, pakai tomat. Astagfirullahaladzim. Ya, Allahu Akbar. Jadi Indonesia ge ngalaman jahiliyah heula gitu tah. Minuk itu didahar. Allahu Akbar. Nah, dulu ketika zaman Nabi Adam, bumi itu masih menyerap darah seperti air, kumaha menyerap. Nah, kejadiannya begini. Nah, panadahullah, maka Allah memanggil ya Qabil. Jadi Allah ketika Qabil sudah melakukan pembunuhan, Allah manggil kepada Qabil. Ya Qabil, aina akhuka Habil. Wahai Qabil, di mana saudara kamu Habil? Dikamanakeun? Gitu. Faqala, maka Qabil berkata, ma adri ma kuntu alaihi raqiban. Saya tidak tahu. Saya bukan yang ditugaskan untuk mengawasi dia. Saya tidak tahu kemana itu Habil. Nah, kata Qabil. Faqala Allah Ta'ala lahu, kemudian Allah berkata lagi, inna dama akhika la yunadini minal ard. Sesungguhnya darah saudaramu telah memanggil-manggil aku di dalam tanah. Sesungguhnya darah saudaramu, kata Allah, memanggil-manggilku di dalam tanah. Itu kalau darah orang soleh, Pak, begitu. Ya, kalau darah orang soleh ketika darahnya tertumpah di atas permukaan tanah, ya, dia itu bisa, hakikatnya dia memanggil-manggil Allah. Ya, artinya jangankan orangnya, darahnya pun wirid, darahnya pun zikir. Itu kalau orang soleh begitu, itu karomah namanya, kemuliaan, atau disebutnya maunah. Ya. Falima qatalta akhaka, maka kenapa engkau membunuh saudaramu? Karena terbukti darah saudaramu memanggil-manggil aku, kata Allah. Faqala, maka Qabil menjawab, fa aina damuhu in kuntu qataltu. Kalau memang benar saya membunuh dia, mana darahnya? Mana? Tidak ada bukti. Kata Qabil. Karena memang ketika dulu yang saya sampaikan tadi bahwa darah itu diserap oleh tanah seperti air diserap oleh tanah. Jadi hilang langsung, sehingga tidak ada bukti pembunuhan. Tidak ada bukti pembunuhan. Faharramallahu 'alal ardi min yauma idzin antasrabu daman ba'dahu abadan. Maka ketika itu, dari mulai sejak itu Allah mengharamkan tanah untuk menyerap darah. Ya. Setelah itu, mulai hari itu Allah Ta'ala mengharamkan tanah untuk menyerap darah. Makanya darah-darah hewan atau darah manusia, darah manapun yang disembelih dan ditumpahkan di atas tanah, itu tidak akan diserap oleh bumi. Kalau darah, beda dengan air yang langsung diserap. Kalau air hujan kan langsung habis. Kalau tanah itu tidak langsung mengeras di atas permukaan bumi. Karena itu untuk bukti. Dulu juga Allah disalahkan oleh Qabil. Gitu. Kalau saya membunuh, ya Allah, mana buktinya? Darah nggak ada. Mana bukti saya membunuh saudara saya? Gitu. Kata Allah, darah saudaramu memanggil-manggilku di dalam tanah. Mana nggak ada? Gitu, darahnya tidak ada. Eta Qabil nanaonannya, kalau dilawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warubiya annahu lama qatala Qabil Habil. Dan diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa sesungguhnya ketika Qabil membunuh Habil, kana Adamu bimakkata, Nabi Adam ketika itu sedang ada di Mekah. Kan mau ibadah haji, tadi sudah disampaikan. Nabi Adam mau ibadah haji, berangkat. Cek Nabi Adam teh, jangan kemana-mana, jangan bikin kegaduhan, saling kasih sayang satu yang lain. Bapak akan berangkat untuk ibadah haji ke Ka'bah. Siap. Oh, baik tadi hari penungkul. Ya, hanya di depan saja, nah di belakang, wah kesempatan bapak saya nggak ada, wah pokoknya begitu kata Qabil. Maka ketika Nabi Adam berangkat beribadah di Ka'bah, maka disitulah Qabil melancarkan niat buruknya kepada Habil. Na'udzubillah min dzalik. Pastaka syajar
ay dhahara lahu syauk. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam bertawaf di Ka'bah, pastaka syajaru, maka berubah menjadi berduri seluruh pepohonan yang ada di Ka'bah di Mekah. Maka pepohonan yang ada di sana berubah menjadi apa? Berduri. Itu. Wa taghayyarat al-at'imatu, kemudian berubah daripada harumnya. Wa hamisatil fawakih, dan buah-buahan terasa masam. Jadi Nabi Adam dukanya, mungkin Nabi Adam ketika itu dia sudah tawaf, agak capek, dia mau mengambil memakan buah-buahan. Karena ketika zaman Nabi Adam, seluruh buah-buahan itu boleh dimakan dan bisa dimakan dan enak. Semua buah-buahan. Di sini ada buah pohon yang ada nggak yang gede-gede? Ya, itu enak Pak kalau dimakan Pak. Coba. Dulu ya, zaman Nabi Adam. Sekarang jangan coba-coba. Kan ada tuh pohon-pohon yang gede yang suka ada di pinggir jalan. Itu buahnya besar-besar, ada yang pepedangan kayak pete, yang panjang-panjang, banyak kan tuh yang buahnya besar-besar. Bisa dimakan nggak tidak tuh? Wah, nggak bisa dimakan. Dulu zaman Nabi Adam, semua pepohonan yang tumbuh di permukaan bumi ini tidak ada yang beracun, tidak ada yang pahit, tidak ada yang masam, tidak ada. Dan seluruh pohon tidak ada yang berduri. Aman, sejahtera dunia ini. Ketika zaman Nabi Adam, mulai ketika Qabil membunuh Habil, ketika Nabi Adam sedang di Mekah, maka dia melihat pohon-pohon berubah jadi berduri. Wah, kata Nabi Adam, wah bahaya nih, pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia sudah curiga kepada anak saya, karena itulah cara merespon dunia ini kepada dosa manusia. Cara meresponnya begitu. Nabi Adam pas nyicipin buah, tep, masem, wah, iya mang, tidak salah lagi. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak saya. Tuh, subhanallah. Itu baru satu orang, Pak. Satu orang yang dibunuh, meresponnya dunia itu seperti itu. Kalau zaman sekarang kira-kira bagaimana? Allahu Akbar, sudah berapa juta pembunuhan? Bagaimana merespon dunia ini? Oh, gempa, ya, longsor, ya, berbagai macam kejadian. Oh, pantas Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Makanya Allah turunkan para nabi dan rasul bukan untuk memperbaiki pasar. Ya, apakah nabi-nabi datang ke dunia memperbaiki pasar? Memperbaiki jalan yang rusak? Memperbaiki hutan yang rusak? Tidak, tapi memperbaiki manusia yang rusak. Karena alam ini tidak akan rusak apabila manusianya betul. Tetapi apabila alam ini akan rusak apabila manusianya ikut rusak. Makanya yang harus diperbaiki adalah manusianya itu. Sekarang kan kayak di kita, di negeri kita ini, jalan rusak diperbaiki, gedung rusak diperbaiki, hutan rusak diperbaiki, kota rusak diperbaiki, ditata dengan rapi. Yang bikin kerusakannya diperbaiki tidak? Siapa? Maneh. Saya yang membuat kerusakan itu. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Perbuatan dosa-dosa, ghibah, fitnah, menyebarkan berita-berita yang tidak betul dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kedengkian, pertikaian, perdebatan dan sebagainya. Allahu Akbar. Itulah cara merespon dunia ini kepada perbuatan manusia itu begitu. Makanya jadilah bencana-bencana. Saya kan diancam, orang Lembang diancam. Ini patahan Lembang, ini sampai ke sini nih. Patahan Lembang. Sampai ke sini. Gitu, hati-hati nanti. Tahun sekian-sekian nanti, wah, bisa goncang. Itu diancam. Oh, tidak. Tidak akan kejadian apabila orang Lembang, orang sini dalam kondisi iman dan amal soleh. Selama beriman dan amal soleh, Allah akan jaga. Tapi harus semua. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak beriman dan beramal soleh. Berarti harus gimana dong? Gitu. Ya, dakwahi, datangi, silaturahmi, gitu. Ajak kepada kebaikan. Insya Allah. Allahu Akbar. Sedikit lagi. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Maka itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Paba'atsallahu ghuraban, paba'atsa, maka setelah Qabil membunuh Habil, paba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard. Ada tuh ayatnya. Paba'atsa, maka mengutus Allah ghuraban terhadap ghurab.
Gurob tahu gurob? Siapa yang tahu gurob? Merpati. Merpati. Ada yang mengatakan gurob itu adalah burung pemakan bangkai. Pernah lihat yang berwarna hitam? Ada? Ya, semacam gagak. Gagak. Nah, maka Allah mengutus gagak. Itu. Yabhathu fil ardi, yabhathu yang mana dia menggali fil ardi di permukaan bumi. Ya. Jadi ketika itu Qabil merasa kesusahan. Makanya dia membawa-bawa jenazahnya Habil selama 1 tahun. Dalam satu riwayat selama berapa tadi? 40 hari. Nah, kenapa lama begitu? Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara membuang, cara menghilangkan supaya tidak ada bukti. Kalau dikairkan pasti nanti ada buktinya kelihatan. Dia bingung itu. Belum ada contohnya. Ya, belum ada contohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi, menjaga, menghormati Habil, orang soleh tersebut, maka Allah sengaja mengutus gagak itu untuk mencontohkan kepada kepada Qabil bagaimana cara melindungi atau cara menyelamatkan, menjaga jenazah itu supaya tidak tergeletak begitu saja. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala gurob. Nah, gurob itu gagak, burung bangkai. Nah, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, liyuriya supaya Allah menunjukkan kepada Qabil kaifa yuwari bagaimana caranya menutupi sawata akhihi, jenazah saudaranya. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal gurob. Qala maka berkata Qabil ya wailata, itu. Ya wailata, celaka saya. Itu. A'jaztu an akuna misla hadzal ghurab. Kenapa saya tidak bisa mengikuti ghurab ini, yaitu gagak ini? Kenapa saya tidak bisa mengikuti ghurab ini? Fa'wari sawata akhi, supaya aku bisa menutupi jenazah saudaraku. Gitu. Jadi si ghurab itu datang, dia berkelahi dengan temannya. Berkelahi dak sampai yang satunya mati. Ketika yang satunya mati, maka gagak yang mengalahkannya itu dia menggali tanah. Kemudian si musuhnya yang sudah mati itu dimasukkan sama dia. Kita ngartinya gurobnya. Dimasukin langsung dikubur. Pinter. Gurob lain sa gurob-gurobna ieu mah tuh. Ini mah gurobnya gurob utusan. Gurob utusan. Langsung Qabil ketika itu ting. Wow, iya. Kenapa saya nggak mengikuti dia untuk menutupi saudara saya? Iya ya. Langsung ingat dia. Ya, disebut nanti emut karena purwadaksina. Nah, jadi dia ingat. Oh, kenapa? Begitu. Supaya saya bisa menutupi jenazah saudara saya. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia yaitu Qabil minan nadimin, dari golongan orang-orang yang bersedih, menyesal. Setelah menguburkan Habil, maka Qabil ketika itu kabur. Ketika Nabi Adam pulang, Nabi Adam bertanya kepada Qabil, ya kemana adik kamu? Itu apa Pak Abdi? Saya tidak tahu apa-apa. Wah, pasti kamu telah membunuhnya. Karena aku ketika di Mekah begini. Gitu. Maka akhirnya Nabi Adam mengusir Qabil. Kemudian Qabil pergi bersama kembarannya. Maka dibawa bukan dengan yang tadi diinginkan oleh mereka, dengan kembarannya dia pergi. Kabur dengan kembarannya. Dia menuju ke wilayah yang jauh dari Mekah ketika itu, ke satu tempat, ya, yang mana di tempat tersebut ketika itu seluruh keturunan Qabil itu menjadi penyembah api. Allahu Akbar. Maka cikal bakal dari orang-orang Majusi, ya, bukan Maju Kasisi, asli Majusi ini mah, yang menyembah api itu adalah dari keturunannya Qabil. Jadi pertamanya menyembah api itu Qabil. Ya. Allahu Akbar. Falamma raja'a dan sala Qabil
Faqala bal qatalahu walidzalika aswada jildaka. Kata Nabi Adam, engkau telah membunuh saudaramu. Ya, walidzalika aswada jilduka. Oleh karena itu aku melihat perubahannya. Ada buktinya kata Nabi Adam, apa? Kulit kamu berubah menjadi hitam. Jadi ketika Qabil membunuh Habil, kulitnya itu berubah jadi hitam, Pak. Ya, kulitnya berubah. Ya, jangankan alam, ya. Kulit seseorang saja ketika berbuat dosa langsung kelihatan di kulit itu. Bekas-bekas dosa itu. Kalau membunuh langsung berubah jadi hitam, kelihatan. Badan saja merespon dosa seseorang itu begitu. Ya, kalau kita begitu, wah cocoknya. Kalau kita begitu misalkan satu kali tidak sholat subuh langsung panon ceplok sebelah gitu. Ya, misalkan gitu. Waduh, lumayan itu. Ya, satu kali nggak puasa misalkan batal, ya, suku pengkor, setruk sebelah. Waduh, masya Allah, ribu. Insya Allah semuanya taat kalau begitu mah. Jadi kalau berbuat dosa di badan itu kelihatan gitu. Wa kana Qabil la yamurru bihi ahadun illa ramahu. Dan Qabil ketika itu tidaklah seseorang lewat kepada dia kecuali dia pasti akan melemparinya. Saking dihinakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang melewati Qabil pasti dia akan melemparinya. Ya. Kemana dia pergi? Yaitu ke Aden. Ya, ke negeri Aden. Fa'atahu iblis, kemudian iblis mendatangi Qabil wa qala lahu inna ma akalatinar qurbana Habil. Kata iblis, dia menyebar fitnah kepada Qabil. Hai Qabil, itu setelah Qabil kabur bersama perempuannya ke Aden. Ketika sampai di Aden, iblis datang kepada dia karena iblis zaman Nabi Adam itu bisa kelihatan ini ngebungkelek, ya. Nah, bisa kelihatan. Kata iblis, Qabil, inna ma akalatinar, kamu tahu nggak kenapa api ketika dulu melahap kurbannya adik kamu Habil? Tahu nggak kenapa? Nah, kata setan, kata iblis, itu dia mempengaruhi Qabil. Ya, li'annahu kana ya'budun nar, karena Habil tanpa sepengetahuan kamu dia menyembah api. Habil itu dia sudah bersahabat dengan api, melakukan sebuah perjanjian sehingga api itu datang. Karena Habil itu adik kamu tanpa sepengetahuan kamu dia menyembah api, Tuhannya itu api. Kata iblis, ya anu kitu tanya ngahasud itu. Fa ansaba anta naron takunu laka wali akbar. Apabila kamu menghidupkan api, menyalakan api, maka api itu pun akan berkhidmat kepada kamu, akan melayani kamu, karena itulah yang harus kamu sembah. Akhirnya terhasud itu Qabil, akhirnya dia membuat sebuah bangunan dan di dalamnya dia menyalakan api dan dia mulai menyembah api itu. Nah, makanya kalau kita ingin tahu sasakalana, sejarahna orang yang menyembah api itu adalah keturunannya Qabil. Jadi Majusi itu termasuk kaum yang lama sekali ada di muka bumi ini. Semenjak lahir Rasulullah SAW, ya, Nabi lahir ke dunia, baru lepas Nabi dari perut Siti Aminah, ya, karena Nabi SAW terlahirkannya itu bukan dari lubang yang biasa, ya, tapi di bawah pusar, di atas kemaluan. Naon namanya teh itu? Apa namanya? Yang di bawah pusar, di atas kemaluan, apa namanya? Cek urang Sunda mah tarang baga sana. Ya. Nah, ya, cek Indonesia naon. Ya. Nah, dari situ keluarnya teh Nabi mah. Jadi terbuka sendiri. Ya, karena Siti Aminah ketika dihamilkan oleh Nabi itu tidak kembungan, tidak kelihatan seperti wanita hamil. Ya, tidak seperti kayak 9 bulan gitu, enggak, rata we. Ujug-ujug lahir saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Maka ketika terlepas tubuh Nabi yang suci tersebut keluar dari tubuh ibunya Siti Aminah, maka 3 kejadian itu terjadi. Yang pertama, pintu langit ditutup. Ya, pintu langit ditutup sehingga syaitan, jin yang dulu masih bisa datang ke Lauh Mahfud untuk mencari kabar-kabar Lauh Mahfud itu diberitahukan kepada dukun. Dukun mendapat informasi dari jin mengenai tulisan manusia di Lauh Mahfud, makanya datang kepada dukun sebelum Nabi lahir boleh. Gitu. Sekarang tidak boleh karena pintu langit sudah ditutup, tidak ada lagi informasi akurat. Yang ada adalah fitnah, bohong, dusta.
yang disampaikan ketika Nabi lahir. Kemudian yang kedua, api yang disembah oleh Majusi selama ratusan tahun padam. Nah, disitulah saat padamnya api yang dahulu pertama kali dinyalakan oleh Qabil. Subhanallah, itu sejarahnya. Kemudian kerajaan Kisra Parsi runtuh. Kerajaan Kisra Parsi runtuh ketika itu, baru lahirnya saja Nabi SAW, belum dakwah, belum segala macam. Baru lahirnya saja 3 kejadian besar itu terjadi. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah min ajli dalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Itulah min ajli dalika, disebabkan oleh karena kisah Qabil dan Habil ini, kata Allah, katabna ala bani Israil, aku tentukan kepada Bani Israel bahwa sesungguhnya man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh nyawa tanpa dibayar lagi dengan nyawa, au fasadin, atau dia melakukan sebuah kerusakan fil ardi, di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia jami'an seluruhnya. Ya, jami'an seluruhnya. Jadi kalau kita membunuh seseorang dan kita sendiri tidak dikisos, tidak dihukum dengan hukum syariat di dunia, dengan hukum syariat agama, artinya tidak dihukum dengan dibunuh lagi dengan nyawa, bayar nyawa, maka dosa orang tersebut sama dengan membunuh seluruh umat manusia di dunia. Berarti Qabil itu dosanya selama sekarang belum manusia kan belum, masih banyak yang belum lahir sekarang, masih banyak, nanti besok lahir ada bayi-bayi yang lahir, maka terus disebutnya dosa jariah. Nah, dosa jariah semuanya ngalir kepada Qabil. Ya, kalau kita membunuh pun begitu. Kalau kita tidak dihukum dengan hukum Islam di dunia, maka kita seolah-olah terus membunuh setiap umat manusia di dunia, dosanya begitu sama. Sedikit lagi, waman ahyaha faka'annama ahyana sajami'a, barang siapa yang menghidupkannya, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Sebaliknya, kalau kita menyelamatkan satu nyawa, ada yang mau meninggal dunia kita tolong, ada yang mau bunuh diri kita tolong, ada yang mau celaka kita tolong, yang tadinya terancam kematian kita tolong, dia jadi bertahan hidup, alhamdulillah. Maka itu sama dengan pahalanya menghidupkan seluruh umat manusia, sama dengan pahala memberi nyawa kepada seluruh umat manusia. Ini Allah SWT yang mengatakannya. Allahu Akbar, subhanallah. Maka insya Allah kita berlomba-lomba menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan. Yang benar datang dari Allah SWT, yang keliru dan salahnya itu dari kesalahan saya. Mohon maaf kepada Bapak dan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.